Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah pagi ini kita akan mulai pertemuan pertama di dalam membaca kitab atau kutaib yang telah kita cetak kemarin ya. Kita mencetak banyak. Ada 6 kita mencetak ya. Insyaallah pertama kita mempelajari adab talib ma'a syaikhihi. Adab seorang penuntut ilmu bersama para gurunya. Nah, karena sebagaimana yang anak katakan kemarin, di zaman sekarang para penuntut ilmu itu mereka betul belajar ilmu, tapi dari sisi pengaplikasiannya terhadap ilmu kurang. Terlebih lagi dalam bab adab. Bahkan sebagian penuntut ilmu lagi bahas bab adab nggak punya adab, ya. Jadinya antum harus betul-betul kita perhatikan tentang perkara adab ini. Ini penting sekali ya kawan ya. Perkara adab adalah perkara yang sangat penting. Sampai berkata Yusuf bin Husain kalau nggak salah namanya, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab kamu akan bisa memahami ilmu yang kamu pelajari. Kita langsung ke halaman 5. Kalimatun fil adab. Beberapa perkataan para ulama mengenai perkara adab ini. Didahulukannya perkara kalimat-kalimat atau perkataan para ulama yang mengenai adab supaya kita bisa memahami betapa pentingnya pelajaran adab bagi para penuntut ilmu. Kita tidak pungkiri pentingnya ilmu nahwu, pentingnya ilmu sharaf, pentingnya ilmu akidah, pentingnya ilmu yang lainnya. Cuma jangan sampai kita lupakan adab penuntut ilmu. Qala Ibnu Aqil, qala al-mu'allif rahimahu aw hafizahullahu taala. Qala Ibnu Aqil rahimahullahu taala kama fi Zahrul Ghusun aw Ghusun, na'am, fi Kitabil Funun likamil al-khiyar atau apa ini namanya al-kharat atau khirat, wallahu alam. Berkata Ibnu Aqil rahimahullahu taala, wa qala rajulun liwaladihi. Ini hikayat ya dari Ibnu Aqil. Berkata seorang lelaki kepada anaknya, ta'allamil adaba, wahai anakku pelajarilah adab. Fa innahu ziyadatun fil aqli, karena adab itu apa? Bisa menambah kecerdasan, bisa menambah akalnya orang. Wa aunun 'alal muru'ah, sesungguhnya ya karena adab juga itu adalah perkara yang bisa membantu seorang untuk tetap berada di atas muru'ah. Muru'ah. Apa muru'ah kemarin di ilmu hadis? Hah? Kemarin di ilmu hadis kita belajar muru'ah kan? Apa namanya? Hah? Muru'ah itu ya seperti kita katakan bahasa Indonesianya kurang lebih apa secara bahasa Indonesia? Kewibawaan lah ya kurang lebih. Ya, kewibawaan seseorang. Dan wibawa ini
secara agama itu tidak dibatasi. Maka nanti muru'ah itu kembali kepada adat. Sebagaimana kaidah mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum dengan syarat-syarat tertentu. Wa hullatun fil majlis, dan juga kenapa harus belajar adab? Dikarenakan adab itu adalah hullah, pakaian yang indah di dalam majlis. Wa sahibun fil ghurbah, karena adab juga itu adalah teman kita ketika kita itu dalam keadaan asing. Jadi ikhwan hafizakumullah, pertama kita ambil faedah dari perkataan ini adalah itulah seorang orang tua gitu ya. Peran penting orang tua naam di dalam menasihati anak. Ya, ketika antum nanti jadi orang tua, maka antum adalah orang yang paling utama yang harus menasihati anak antum. Ini perhatian orang tua kepada anaknya. Sampai-sampai berkata apa? Belajarlah adab. Karena adab itu bisa meningkatkan kecerdasan kita. Naam. Wa qala Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarhi Hilyati Thalibil Ilmi, berkata Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Hilyat Thalibil Ilmi punya Syekh Bakar Abu Zaid. Apa kata beliau? Adabut talib ma'a syaikhihi wa hadhihi min ahammil adab li talibil ilmi. Adapun adab penuntut ilmu bersama para gurunya, wahadhihi, ini merupakan adab-adab yang paling penting yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Ai an ya'tariya syaikhahu mualliman murabbiyan. An ya'tabira syaikhahu mualliman murabbiyan. Di antara adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya itu adalah menganggap seorang gurunya sebagai mualliman murabbiyan. Siapa muallim? Pengajar. Murabbiyan pendidik. Jadi antum selaku guru nanti, calon guru, antum harus bisa memiliki sifat muallim dan murabbi. Bukan cuma apa? Muallim saja. Kalau ngajar gampang enggak, kawan? Gampang sekali ngajar itu. Antum belajar nahwu sampai mutamimah, antum bisa ngajar dulu sulugo. Antum bisa ngajar apa? Jurumiyah, bisa ngajar al-muyassar, bisa ngajar yang lain-lainnya. Ini gampang. Tapi jadi murabbi, orang yang mendidik, betul-betul mentarbiyah gurunya, muridnya, mentarbiyah yang dia ajari, inilah yang sulit. Mu'alliman yulqi ilaihil ilma. Mu'alliman yaitu adalah seorang guru yang dapat memberikan ilmu kepada muridnya. Kama qultu lakum anna hadzal amr sahula ala man yata'allam al-ilm. Sangat mudah bagi orang yang belajar ilmu seperti antum yang udah agak lama belajar ilmu. Antum nanti belajar usul fikih kan sama anak, usul minimi usul, kemudian lanjut lagi syarah waraqat, lanjut lagi mukhtasar raudhah. Sebentar antum bisa ngajar usul minimi usul. Itu mudah. Wa murabbiyan yulqi ilaihil adab. Dan murabbi, seorang pendidik, itu adalah guru yang bisa memberikan kepada muridnya adab. Nah, ini yang sangat jarang. Atau terkadang guru bisa memberikan adab, tapi gurunya sendiri tidak punya adab. Wa tilmidhu idza lam yathiq bi syaikhihi fi hadainil amrayni fa innahu lan yastafida minhul faidatal marjuwah. Seorang penuntut ilmu kalau belum percaya dengan syekhnya,
belum yakin dengan syekhnya di dalam dua perkara ini, maka dia selama-lamanya tidak akan bisa mendapatkan faedah yang dia harapkan. Nah, jadi ikhwan hafizakumullah, maksudnya apa? Ini nasihat untuk guru dan murid. Seorang guru selayaknya nanti ketika antum mengajar, antum harus mengajari adab juga. Baik adab antum dengan ucapan, dengan materi, atau dengan perilaku. Itu sangat penting, mempengaruhi apa? Murid kita nanti. Nah, dan juga ilmu. Dan juga seorang penuntut ilmu selayaknya apa? Mengambil ilmu dari guru yang betul-betul adabnya bagus, dari guru yang mengajari adab dan dia beradab. Amalkan adabnya. Nanti kita akan pelajari di sini adab seorang talib kepada gurunya. Sebagaimana anak katakan ke antum, sekarang talib ini jarang sekali punya adab sama guru. Ya. Banyak sekali mereka yang kurang ajar. Banyak sekali mereka yang ya tidak menunaikan hak-hak gurunya. Ini perkara yang sangat besar, ikhwan ya. Bukan perkara yang remeh. Makanya sampai jadi ini kitab ini menunjukkan ini perkara yang sangat besar, dibuat bab tersendiri. Ya, kalau di dalam kitab kayak Khulasat Adab Ilmi, ini banyak babnya gitu kan, maq'ad 1 sampai maq'ad 20. Prinsip 1, 2, 3 sampai prinsip 20. Dari prinsip-prinsip itu dibawakan adab kepada guru. Nah, tapi kita lebih milih yang ini dulu. Supaya antum paham bagaimana cara beradab sama guru. Karena ini nanti mempengaruhi keberkahan ilmu antum. Keberkahan siapa? Ilmu kita. Terakhir, anda tutup dengan cerita. Ada seorang di zaman ketika dakwah salaf ini belum terlalu membuming seperti sekarang ini. Dia itu dulu belajar di salah satu mahat di Jawa. Mahat besar. Sekarang mahatnya besar dan mahatnya udah lama. Pengajarnya pun, ustadznya pun senior. Dari yang awal-awal dakwah salafiyah di Indonesia. Pada saat itu banyak sekali ya rata-rata idat duat yang dia belajar. Ada yang sambil kerja, ada yang kayak antum sekarang yang nanti mau ke UIM atau mau ke Yaman. Ada yang sangat cerdas sekali. Dia cerdas banget. Sampai-sampai dia apa? Betul-betul dibangga-banggakan. Dan dia betul-betul diakui kecerdasannya oleh orang yang lihat dia, orang yang sama dia. Kemudian dia kuliah lah, dapat LC. Ketika pulang dia tidak punya adab, dia tidak ingat gurunya, dia nggak punya adab sama gurunya, dan semisalnya. Tahu antum? Ini ustadz LC, majelisnya sepi terus. Ada majelis yang datang tapi sepi terus. Tapi ustadz-ustadz yang dulu, yang biasa aja, yang dia ilmunya pas-pasan, tapi adabnya sama gurunya ada, Masya Allah, barokah. Ini menunjukkan penting, ya, banyak korelasinya terhadap kedepannya kita, bagaimana dakwahnya kita, ketika kita punya adab sama guru kita, apalagi di majelis ilmu. Anda tahu, sebagian antum tuh, ya masih anak-anak, masih apa namanya, baru gede gitu kan. Jadi kadang masih ada yang tengil-tengil gitu. Anak wajar kan gitu kan. Karena belum belajar adab juga gitu kan. Ya, ada yang lagi dinasihati tapi apa enggak sadar-sadar gitu. Ntar kita insyaallah kita akan pelajari ini supaya antum sadar. Ya. Nah. Taib ini sampai sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.